こんにちは。今回は第19課の文系についてお発表したいと思います。Next。こちらは私たちのグループのメンバーです。どうぞよろしくお願いします。これからはインドネシア語で説明します。Yang pertama ada pola kalimat otaishoni. Pola kalimat otaishoni digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu dilakukan dengan menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai sasaran atau target. Padanan bahasa Indonesianya adalah dengan sasaran atau yang ditujukan untuk. Untuk selanjutnya yaitu pembentukan pola kalimat dari otaishoni, yaitu meisi, kata benda, plus otaishoni, plus doshi atau kata kerja. Next. Untuk selanjutnya yaitu kalimat dalam buku Minano no Nihongo, yaitu Robocon wa hajime no koro wa NHK no bangumi de daigaku ya kousen no gakusei o taisho ni okonowarete ita. Artinya yaitu Robokan pada awalnya merupakan program NHK dan diadakan dengan sasaran mahasiswa universitas serta mahasiswa sekolah tinggi teknologi. Jadi untuk penjelasannya yaitu Robocon wa hajime no koro wa NHK no bangumi de. Kata Robocon adalah singkatan dari Roboto Contesto, yaitu sebuah kompetisi robot di Jepang yaitu uh, yang menjadi subjek utama dalam kalimat ini ditandai dengan partikel wa. Kemudian hajime no koro berarti masa-masa awal. Kata hajime berarti awal dan koro adalah kata benda yang menunjukkan periode waktu. Selanjutnya NHK no Bangumi de menunjukkan bahwa Robocon pada awalnya merupakan bagian dari program NHK. Kata Bangumi berarti program acara TV dan partikel D di sini menunjukkan tempat atau sarana dari kegiatan tersebut. Yaitu bagian berikutnya adalah Daigaku ya Kousen no Gakusei o Taisho ni okonowarete ta. Di sini Daigaku berarti universitas, sedangkan Kousen adalah sekolah teknik yang merupakan singkatan dari Koto Senmon Gakko yang merupakan sekolah tinggi teknologi di Jepang. Keduanya dihubungkan oleh partikel ya yang digunakan untuk menghubungkan dua kata sebagai contoh. Eh, Lalu kata gakusei berarti mahasiswa dan melekat pada partikel no yang menunjukkan kepemilikan atau hubungan dengan daikakuseya kousen. Dengan kata lain yang dimaksud adalah mahasiswa universitas dan sekolah tinggi teknologi. Lalu masuk ke pola kalimat utama yaitu o taisho ni. Kata taisho berarti sasaran atau target dan partikel ni menunjukkan arah atau tujuan. Dengan demikian gakuseo taisho ni berarti dengan mahasiswa sebagai sasaran. Terakhir, kata okonowareteita adalah bentuk lampau progresif dari kata kerja okonau yang merupakan kata kerja golongan satu yang berarti mengadakan atau melaksanakan. Bentuk okonowareteita adalah bentuk ukemike atau bentuk pasif yang menunjukkan bahwa acara ini diadakan untuk mahasiswa. Jadi, secara keseluruhan, kalimat ini menjelaskan bahwa Robocon pada awalnya merupakan program NHK yang diadakan dengan mahasiswa universitas dan sekolah tinggi teknologi sebagai sasarannya. Baik, selanjutnya kalimat yang di luar kota. Yang pertama, Yoji o taishou ni kaihatsu sareta gemu ga otona no aida de ryukou shite iru. Eh, jadi, untuk penjelasannya, pola o taishou ni ini melekat pada kata benda yoji yang berarti anak kecil, sehingga menunjukkan sasaran dari tindakan pada pola ini ditunjukkan untuk anak kecil. Kemudian, kaihatsu sareta merupakan bentuk pasif lampau dari kaihatsu suru yang berarti mengembangkan. Jadi, jika dalam bentuk pasif, lampaunya itu diartikan sebagai telah dikembangkan. Kemudian ada partikel ga di sini pada kalimat tersebut juga selain sebagai penanda subjek, partikel tersebut juga berfungsi sebagai kata penghubung, yaitu tetapi atau namun. Kemudian ada ryuko shiteiru yang merupakan bentuk progresif dari kata kerja ryuko, suruh, yang berarti menjadi tren atau populer. Sehingga jika dalam bentuk progresifnya itu dapat diartikan sebagai sedang menjadi tren atau populer. Jadi kalimat ini diartikan sebagai game yang telah dikembangkan untuk anak kecil, namun malah populer di kalangan orang dewasa. Kemudian, kalimat yang kedua, terebi no gogo no bangumi ni omo ni shufu o taishou ni kumarete iru. Untuk penjelasannya, pola o taishou ni ini melekat pada kata benda Shufu yang berarti ibu rumah tangga, sehingga menunjukkan sasaran dari tindakan pada pola ini ditunjukkan untuk para ibu rumah tangga. Kata omoni berarti terutama atau sebagian besar, yang memperkuat bahwa fokus program ini memang ditunjukkan kepada kelompok tersebut, yaitu para ibu rumah tangga. Sementara itu, kata kerja kumareteiru yang berasal dari bentuk pasif kumareru, yang berarti
disusun, dan bentuk progresif dari teiru, sehingga artinya menjadi sedang disusun atau telah disusun dan masih berlangsung. Jadi, arti dari kalimat ini adalah acara TV sore hari dibuat dengan ibu rumah tangga sebagai sasaran utamanya. Selanjutnya, sugi no bun ni suite, 大学生を対象に漢字の能力を調査した. Untuk penjelasan kalimat tersebut, pola otaishoni ini melekat pada kata benda daigakuse yang berarti mahasiswa, sehingga menunjukkan sasaran dari tindakan pada pola ini ditunjukkan untuk para mahasiswa. Sementara itu, kanji no noryoku berarti kemampuan kanji, dan chosa shita adalah bentuk lampau dari kata kerja chosa suru, yang berarti meneliti atau menyelidiki. Jadi, yang diteliti adalah kemampuan kanji milik mahasiswanya. Arti dari kalimat tersebut adalah kemampuan kanji diteliti dengan mahasiswa sebagai targetnya. Kemudian ada pilihannya, yaitu yang A, dagakusei no kanji no noryoku wo chosa shita, yang berarti meneliti kemampuan kanji milik mahasiswa. Kemudian pilihan yang B, dagakusei ga kanji no noryoku wo chosa shita, yang berarti mahasiswa yang meneliti kemampuan kanji. Jawabannya adalah A. Mengapa? Karena jawaban A, walaupun subjek tidak disebut, tetapi jelas bahwa mahasiswa adalah objek penelitian, bukan pelaku. Maknanya juga sama dengan kalimat asli, yaitu meneliti kemampuan kanji milik mahasiswa. Sedangkan jawaban yang B di sini, mahasiswa menjadi pelaku atau subjek yang melakukan penelitian. Sehingga maknanya berbeda dari kalimat asli, karena subjeknya berubah. Baik, selanjutnya contoh kalimat otaishoni. Yang pertama ada kodomo taishonista bangumi ga fueteiru, yang artinya acara yang ditunjukkan untuk anak-anak semakin bertambah. Kodomo taishoni shita melekat pada bangumi, menunjukkan bahwa acara tersebut dibuat dengan anak-anak sebagai sasarannya. Pola ini menjelaskan siapa yang menjadi target dari suatu hal. Lalu yang kedua, kono anketo daigakusei o taisho ni okonawaremashita, yang artinya kuesioner ini dilakukan dengan menargetkan mahasiswa. Daigakusei o taisho ni melekat pada okonawaremashita, menunjukkan bahwa survei tersebut dilaksanakan dengan mahasiswa sebagai sasarannya. Oke, masuk ke kalimat bakari denaku. Digunakan untuk menyatakan bahwa tidak hanya A tetapi juga B. Pola ini menunjukkan bahwa sesuatu tidak terbatas pada satu hal saja. Dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan tidak hanya, tetapi juga ataupun bukan hanya, melainkan juga. Baik, untuk pembentukan pola kalimatnya, yaitu uh, meisi atau kata benda ditambah bakari denaku. Kemudian ikeyoshi atau kata sifat i ditambah dengan bakari denaku. Kemudian kata sifat na atau nakeyoshi ini tanpa na, jadi nanya itu dicoret ditambah bakari denaku. Kemudian ada doshi atau jisoke yang merupakan kata kerja atau dalam bentuk kamus ditambah dengan bakari denaku. Baik, selanjutnya kalimat dalam buku Minano Nihongo. Robokon no takoyaku teki koka wa chugakusei bakari denaku, kosen ya daigaku no gakusei ni mo aru. Yang artinya efek pendidikan yang luar biasa dari Robocon tidak hanya terbatas pada siswa SMP, tetapi juga ada pada sekolah tinggi vokasi dan universitas. Kalimat di atas, pola Bakari Denaku melekat pada kata kerja Chugakse yang menerangkan bahwa manfaat dari Robocon tidak hanya eksklusif untuk satu tingkat pendidikan SMP, tetapi juga memberikan manfaat ke sekolah tinggi vokasi dan universitas. Hal ini memperluas cakupan dan signifikasi efek pendidikan dari Robocon. Selanjutnya masih dalam kalimat dalam buku Minnan Nihongo, yaitu Juhatsu do taifu wa nougyo bakari de naku keizai zentai ni mo ookina dameji o ataeta. Artinya, topan nomor 18 tidak hanya memberikan kerusakan besar pada pertanian, tapi juga pada seluruh perekonomian. Untuk penjelasannya, pola kalimat ini melekat pada kata benda nugyo yang berarti pertanian, dan berfungsi untuk menunjukkan bahwa dampak buruk topan tidak hanya terbatas pada pertanian, melainkan juga meluas ke seluruh perekonomian. Selain pola bakara denaku, kalimat ini juga menggunakan pola dasar nanyani wa, nanyani ni, nanyani yo, ataeru untuk menyampaikan hubungan antara subjek atau topan dan objek, yaitu kerusakan, serta kepada siapa kerusakan itu ditimbulkan, yaitu pertanian dan seluruh perekonomian. Ataeta adalah bentuk lampau dari kata kerja ataeru, yang berarti telah memberikan atau telah menyebabkan. Next, untuk kalimat selanjutnya, koko wa onsen bakari denaku Surya Yamanobori mo tanoshimemasu. Artinya, tempat ini tidak hanya memiliki pemandian air panas, tapi Anda juga bisa menikmati memancing dan mendaki gunung. Untuk penjelasannya, pola kalimat ini melekat pada kata benda onsen, yang berarti pemandian air panas. Dengan menggunakan bakara denaku yang melekat pada onsen, pembicara menambahkan informasi lain yang menarik dari tempat tersebut.
yaitu kegiatan memancing dan mendaki gunung. Penggunaan mo setelah Surya Yamanobori semakin menekankan bahwa kegiatan-kegiatan ini juga dapat dinikmati di tempat tersebut selain pemandian air panas. Next. Selanjutnya, soal dalam buku Milano Nihongo. Kono game wa kodomo bakari naku otona ni mo ninki ga aru. Ya, artinya mesin game ini tidak hanya populer di kalangan anak-anak, tapi juga populer di kalangan orang dewasa. Untuk pilihan jawabannya, yang A, kodomo mo otona mo kono game ki ga suki da. Ya, artinya anak-anak juga orang dewasa menyukai mesin game ini. Untuk nomor B, kodomo yori mo otona no hou ni kono game ki o suki na hito ga oi. Ya, artinya orang dewasa lebih banyak yang menyukai mesin game ini daripada anak-anak. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mengapa demikian? Karena pilihan A secara tepat menyampaikan makna bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa menyukai mesin game ini, sesuai dengan arti kalimat utama yang menggunakan pola bakara denatu nainani mo. Maka jawabannya yang benar adalah A. Masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, Gakusei bakari de naku sensei mo kimasta. Yang artinya, bukan hanya siswa tetapi guru juga datang. Untuk penjelasannya, Gakusei bakari de naku melekat pada sensei mo kimasta. Menunjukkan bahwa yang datang bukan hanya siswa tetapi juga guru. Pola ini digunakan untuk memperluas subjek yang terlibat dalam suatu kejadian. Ini menekankan bahwa ada lebih dari satu subjek yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, kono aigawa omoshiroi bakari de naku kandou teki desu. Yang artinya film ini tidak hanya menarik tetapi juga menyentuh. Omoshiro bakari de naku melekat pada kandou teki desu, menunjukkan bahwa film ini tersebut tidak hanya menarik tetapi juga menyentuh. Pola ini menjelaskan bahwa kualitas film tidak terbatas pada suatu sisi saja. Yang artinya film tersebut memiliki lebih dari satu kualitas yang patut dihargai. 以上で発表を終わります。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。